Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita belajar untuk persiapan penilaian tengah semester ganjil ya, PTS ganjil. PTS ganjil ini mencakup dua bab, yaitu bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar, sedangkan bab yang kedua tentang persamaan kuadrat. Jadi di sini kita belajar beberapa soal yang meliputi dua bab tadi. Oke, kita mulai untuk bab 1 ya. Nomor 1, berapakah nilai 3 pangkat 4 ditambah 14 pangkat 0? 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. 14 pangkat 0 sama dengan 1. Kalian ingat, setiap bilangan manapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 4 ditambah 14 pangkat 0 sama dengan 81 ditambah 1 sama dengan 82. Ya, soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimanakah bentuk sederhana dari Y pangkat 15 dikali Y pangkat 6? Suatu bilangan dengan bilangan dasar yang sama, jika dikali berarti pangkatnya ditambah, sehingga hasil akhirnya adalah Y pangkat 15 tambah 6 sama dengan Y pangkat 21. Itu bentuk sederhana dari Y pangkat 15 kali Y pangkat 6. Yang ketiga, berapakah hasil dari 9 pangkat 3? 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9, 81 kali 9, 729. 9 pangkat 3 sama dengan 729. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan pangkat pecahan? 125 pangkat 1/3 ditambah 49 pangkat 1/2. Nah, di sini 125 kita ganti dengan 5 pangkat 3. Dipangkatkan 1/3. 49 kita ubah menjadi 7 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan setengah. Sehingga pangkatnya 3 kali 1/3 1, 5 pangkat 1, 5. 2 kali 1/2, 1. 7 pangkat 1, 7. 5 pangkat 7 sama dengan 12. Ibu ulang. 125 pangkat 1/3 itu sama dengan 5 pangkat 3 pangkat 1/3. Ditambah 49 pangkat 1/2. Sama dengan di sini 7 pangkat 2 pangkat 1/2. Hasilnya 5 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 1 sama dengan 5 tambah 7 sama dengan 12. Itu kalau pangkatnya pecahan, kita ubah ya, bilangan besarnya menjadi bilangan berpangkat. Sekarang untuk pangkat yang negatif, ingat, kalau pangkat negatif berarti 1/per ya. Nomor 5, 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 1 berarti 1/2 pangkat 1. 3 pangkat negatif 2, 1/3 pangkat 2. Sama dengan 1/2 ditambah 1/9. Penjumlahan bilangan pecahan berarti kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu KPK dari 2 dan 9 adalah 18. Bagaimana pembilangnya? 18 bagi 2 kali 1 ya. 18 bagi 9 kali 1. Kita ulang. 18 bagi 2, 9 kali 1, 9. 18 bagi 9, 2 kali 1, 2. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 9 tambah 2, yaitu 11/18. Soal yang keenam, kita menyederhanakan bentuk akar. Berapakah bentuk sederhana dari akar 12? Nah, 12 ini kita ubah menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Ya, yaitu 4 kali 3. Jadi, akar 12 sama dengan akar 4 kali akar 3. Akar 4 adalah 2, akar 3-nya tetap. Jadi akar 12 sama dengan 2 akar 3. Mengapa 12 tidak kita ubah menjadi 2 kali 6? Karena 2 dan 6
tidak ada bilangan kuadratnya ya. Tapi kalau 4 dan 3, 4 ini bilangan kuadrat sehingga ada akarnya yaitu 2. Ngerti ya? Nah, sekarang diterapkan gabungan nih, jadi pengurangan. Nomor 7. 2 akar 18 dikurang 5 akar 8. 2 tetap kita tuliskan. Akar 18 kita ubah menjadi akar 9 kali akar 2. Dikurang 5. Akar 8-nya kita ubah menjadi akar 4 kali akar 2. Sehingga 2 akar 93, ini akar 2-nya, dikurang 5, akar 4 adalah 2 kali akar 2. 2 kali 3, 6 akar 2 dikurang 5 kali 2, 10 akar 2. Sama-sama akar 2, sehingga bilangan bulatnya bisa kita operasikan, yaitu 6 dikurang 10, yaitu negatif 4 akar 2. Ya, kesimpulannya 2 akar 18 dikurang 5 akar 8 sama dengan negatif 4 akar 2. Soal berikutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Bentuk sederhana dari 5 per 2 akar 3 adalah, nah di sini kita akan menghilangkan bentuk akarnya. Jadi bilangan bentuk akar 3 ini kita jadikan harus bilangan bulat. Itu namanya merasionalkan penyebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan bentuk akar per bentuk akar ini. Jadi 5 per 2 akar 3 dikali akar 3 per akar 3, supaya nanti ini jadi bulat, sama dengan 5 kali akar 3, 5 akar 3, 2 akar 3 dikali akar 3. Nih akar 3 kali akar 3, 3 kali 2, 6, sehingga hasil akhirnya 5 akar 3 per 6. Yang ke-9, bentuk baku. Ingat, kita harus mengubah menjadi A kali 10 pangkat N. Bentuk baku dari 561 adalah, nah 561 kita ubah menjadi bilangan A, di mana A-nya harus kurang dari 10 ya. Jadi yaitu 5,61. Kenapa tidak 56,1? Karena dia lebih dari 10. Oke. Nah, jadi 5,61 kali berapa? Supaya jadi 561, yaitu kali 100. Sama dengan 5,61, 100-nya kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Karena bentuknya A kali 10 pangkat N. Jadi kesimpulannya, bentuk baku dari 561 adalah 5,61 dikali 10 pangkat 2. Soal berikutnya kita masuk ke bab 2 tentang persamaan kuadrat ya. Nomor 10. Bagaimanakah bentuk umum dari persamaan kuadrat? Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Mana A adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Berikutnya, bagaimana faktor dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 10? Ini kita faktorkan, bentuknya menjadi X tambah 2 dan X tambah 5. Karena di sini X kuadrat, berarti yang di depannya adalah X dan X. Karena nantinya kan X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, dari mana 2 dan 5? 2 dan 5 ini adalah bilangan, kalau dikalikan sama dengan C, yaitu 10. Kalau dijumlahkan sama dengan B, yaitu 7. 2 kali 5 adalah 10, 2 tambah 5, 7. Ya, itu faktor dari, nanti kaitannya dengan himpunan penyelesaian faktor dari itu. Gimana maksudnya? Nih nomor 12. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0 adalah, nah menentukan himpunan penyelesaian ada 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan 1, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadrat.
Nah, kita pakai cara faktor. X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Faktornya adalah X tambah 2 dan X tambah 6. Mengapa 2 dan 6? Karena 2 kali 6 adalah 12. 2 tambah 6, 8. Ya, jadi faktornya X tambah 2 dan X tambah 6 dikalikan sama dengan 0. Nah, ini faktornya kita pisahkan. Yang pertama jadi X tambah 1 X tambah 2 sama dengan 0 dan X tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan ini jadi 0 kurang 2, X-nya negatif 2. Yang ini X sama dengan 0 kurang 6, X sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan negatif 2. Ya, selanjutnya nomor 13. Nilai diskriminan dari 5X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0 adalah D. Rumusnya apa? B kuadrat. Ya, D ini diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, kita kembali ke soal dulu. Siapa yang jadi A? A-nya 5, B-nya 2, C-nya 1. Sehingga B kuadrat adalah 2 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 5, kali C, C-nya 1. 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 5 kali 1, 20. 4 dikurang 20 sama dengan negatif 16. Itu diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Berikutnya nomor 14, kita akan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 7 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka ya, jadi akar-akarnya ada dua kan akarnya. Yang pertama P, yang akar yang kedua adalah Q. Maka P ditambah Q rumusnya negatif B per A. B-nya negatif 12, jadi negatif 12 per A, A-nya 2 sama dengan negatif 6. Itu P tambah Q. P tambah Q rumusnya negatif B per A. Kalau P kali Q rumusnya C per A. Siapa C-nya? C-nya 7, A-nya 2, 7 per 2. Jadi kita tidak perlu mencari akar-akarnya dulu, tapi langsung gunakan rumus P tambah Q dan P kali Q. Ya. Nah, soal yang terakhir, kita tentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nomor 15. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1 dan negatif 3 adalah negatif 1, berarti akar yang pertama X sama dengan negatif 1. Akar yang kedua X sama dengan negatif 3. Sehingga jika ini pindah ruas ke kiri jadi X tambah 1 sama dengan 0. Yang ini X tambah 3 sama dengan 0. Nantinya X tambah 1 dan X tambah 3 adalah faktor-faktor dari persamaan kuadrat. X tambah 1 kali X tambah 3 sama dengan 0. Hasilnya X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. 1 kali X, X. Jadi 3X ditambah 1X adalah 4X. Kemudian terakhir 1 kali 3, 3 ditambah 3 sama dengan 0. Kita ulang ini ya. Depan kali depan, X kali X, X kuadrat. Depan kali belakang, 3X. Simpan dulu 3X-nya. Belakang kali depan, 1X. Gabung dengan tadi 3X jadi 4X. Terakhir, belakang kali belakang, 1 kali 3 adalah 3 sama dengan 0. Ya, ini kira-kira soal-soal PTS ganjil untuk kelas 9 yang terdiri atas 2 bab, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang satu lagi tentang persamaan kuadrat.